gereja karismatik itu ibadahnya kacau, sesat, dan sebagainya. Bagi saya itu tadi adalah kebaktian yang kacau ya, sangat kacau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diteraskan rezekinya dan juga dimudahkan segala urusannya. Sahabat, pagi-pagi saya menemukan sebuah video lama dari channel Pendeta Rizlu Lubis ya. Terjadi silang pendapat atau perbedaan pendapat, dan juga bahkan mungkin ini adalah sebuah pertentangan ya antara Pendeta Rizlu Lubis dengan Pendeta Muriwali Yanto Matalu, di mana di sini Pendeta Muriwali mengatakan bahwa ibadah seperti yang biasa dilakukan oleh Pendeta Rizlu Lubis dengan bahasa roh dan teriak-teriak itu dikatakan sesat dan kacau oleh Pendeta Muriwali. Nah, mari kita simak videonya. Beberapa hari yang lalu saya dapatkan video ini. Dalam video ini ada seorang pendeta yang mengatakan bahwa gereja karismatik itu ibadahnya kacau, sesat, dan sebagainya. Gereja karismatik itu ibadahnya kacau, sesat, dan sebagainya. Ya, gereja karismatik itu ibadatnya sesat, kacau, dan sebagainya. Jadi menurut saya pendeta ini tidak memahami Alkitab dengan benar, sehingga dia menghakimi dengan begitu mudah, dengan begitu gampang, karena dia tidak mengalami Tuhan secara pribadi. Dia hanya membaca yang tertulis tapi tidak mengalami firman yang hidup di dalam hidupnya, sehingga dia katakan gereja karismatik itu ibadahnya kacau, tidak sopan, tidak tertib. Dan lalu apa yang dikatakan oleh Pendeta Rizlu Lubis menuduh pendeta yang mengatakan ibadat gereja karismatik dengan teriak-teriak bahasa roh tersebut sesat dan kacau. Itu dikatakan oleh Rizlu Lubis, pendeta ini tidak mendalami Alkitab dengan benar dan hanya bisa menghakimi. Tetapi yang saya lihat di sini justru Pendeta Rizlu Lubis lah yang langsung menghakimi Pendeta Muriwali Yanto Matalu. Ayo behedala ya basoko borola basaka ba. Ore ya basaka takarala bas. Ya ramasaka takurala bas. Haleluya. Coba saya tonton ya videonya ya. Seolah-olah mengalami dejavu, Pendeta Rizlu Lubis di sini menonton videonya sendiri yang ketika itu sedang memperagakan bahasa roh yang diputar oleh Pendeta Muriwali Yanto Matalu. Saya tonton di sini ya. Kamu tahu nggak? Ini yang terjadi ini bukan karena mabuk anggur. Berikan sorak-sorak. Haleluya. Ya, apakah tata cara ibadat seperti itu diajarkan atau ada tertulis di dalam Bible kepunyaan Pendeta Rizlu Lubis sendiri ya? Nah, sebelum kita reaksi dan kita akan tunjukkan tata cara beribadat bagaimanakah yang benar menurut Yesus yang ada tertulis di dalam Bible, mari kita simak bagaimanakah tanggapan dari Pendeta Muriwali Yanto Matalu mengomentari tentang tata cara peribadatan seperti yang baru saja kita putarkan videonya tadi ya, berupa bahasa roh
dengan teriak-teriak dan setengah kesurupan tadi. Itu ibadahnya salah, keliru, tidak teratur, tidak tertib, tidak sopan. Ya, baik, saudara sudah menyaksikan. Bagi saya itu tadi adalah kebaktian yang kacau ya, sangat kacau ya. Kebaktian yang kacau ya, sangat kacau ya. Kacaunya di mana? Si Muriwali ini, dia ini menghakimi tadi ibadah tadi itu kacau karena menurut dia nggak pernah mengalami itu. Ya, dia nggak pernah menikmati Tuhan itu seperti apa. Jadi dibilangnya ya kacau. Ini orang yang ibadah tadi di karismatik tadi, dia mengalami Tuhan kepenuhan roh. Sehingga mereka itu tidak lagi dikendalikan oleh kemauan mereka. Nggak mungkin lah kalau mereka sengaja buat-buat itu bisa begitu ya. Pasti mereka sendiri akan geli dan lucu ya. Ada bahasa yang mereka anggap bahasa roh, ya mereka rame-rame. Nah ini dia bilang dianggap bahasa roh, mereka rame-rame. Dari mana lah dia tahu ini bahwa itu bahasa roh yang anggapan? Bahasa roh itu ya bukan anggapan bahasa roh, memang itu bahasa roh. Rame-rame ya memang ibadahnya rame-rame, memang ini orang aneh ini. Kemudian itu ada yang teriak-teriak histeris, ada yang menangis ya. Dan saudara-saudara, Alkitab tidak pernah membenarkan kebaktian atau pertemuan ibadah yang demikian. Jadi di sini kita bisa melihat ternyata pendeta Muriwali ini lebih sportif di dalam memandang sesuatu ya. Di sini jelas sekali apa yang dikatakan oleh pendeta Muriwali ini sesuai dengan kenyataan yang tadi ada di video tersebut ya. Saya tidak sedang membela salah satu di antara mereka ya. Ternyata terjadilah sebuah kontroversi atau pertentangan di dalam tata cara peribadatan mereka, khususnya di sini terjadi pertentangan dan kontroversi antara pendeta Rizli Lubis sebagai pemakai ataupun yang biasa menggunakan bahasa roh di dalam peribadatannya versus pendeta Muriwalianto yang mengatakan bahwa tata cara peribadatan seperti itu adalah sesat dan kacau. Oke, mari kita kembalikan kepada ajaran Yesus. Bagaimanakah sebenarnya ajaran Yesus yang mengajarkan tentang tata cara beribadat? Ternyata harus bersujud menyembah kepada Allah. Nah, jika Yesus saja sujud, kenapa umat Kristen menolak bersujud? Ada tertulis banyak sekali ayat di dalam Alkitab ya. Yesus ternyata juga menjadi imam murid-muridnya dalam sholat untuk menyembah Allah. Di dalam Matius 26 nomor 37, dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Matius 26 nomor 38, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya, tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Matius 26 nomor 39, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Markus 14 nomor 33, dan ia membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes sertanya, ia sangat takut dan gentar. 14 nomor 34-nya, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya, tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. 14 nomor 35, ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa, supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Mazmur 5 nomor 8, tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, ku kan masuk ke rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus dengan takut akan engkau. Nah sahabat, dari beberapa ayat itu tadi ya, maka kita dapat ambil kesimpulan bahwa manusia yang bernama Yesus ternyata sujud kepada Allah, Tuhan yang disembah oleh Yesus, sebagaimana orang Islam bersujud. Tidak ada tata cara ibadat dengan sujud muka ke tanah kecuali umat Islam, dan Yesus pun bersujud.
Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Ada tertulis di dalam Yohanes 13 nomor 15.